3, 2, 1. Bolo GSP, gimana kabarnya Bolo? Tetap semangat Bolo ya. Ini loh Bolo, ada lagi, enek meneh anggota dewan statementnya kayak gini, ngomongnya kayak gini. Ini anggota dewan apa Bolo? Dengarkan ini videonya. Ini ngomongnya ini Bolo. Kata di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Bolo GSP, ini anggota dewan dari partai apa? Fraksi apa? Ini dulunya gimana gitu loh. Anggota dewan yang sangat glowing, tapi ngomongkan kenapa harus demo, kenapa tidak diskusi. Ini tolong, ini dikasih pemahaman. Sampean ngerti nggak Mbak? Sampean itu kan anggota parlemen, sampean anggota dewan. Pasti sampean wis digodhog karo partene, wis dikumbah karo partene, wis digulawenta, mestinya kan sudah dicuci di kawah condro di muka partainya. Tapi kenapa sampean sampai berani mengucapkan kayak gitu, mengeluarkan statement kayak gitu, yang kayak gini nanti yang bikin keruh lagi, bikin ruwet lagi. Sampean tahu nggak? Demo itu adalah jalan terakhir yang ditempuh setelah semua saluran sumbatan ini mentok. Kenapa sampai tidak kemarin-kemarin mengajak untuk diskusi? Setelah terjadi demo kayak gini kamu mengeluarkan statement kayak gitu. Kemarin resesmu kayak apa? Apa kamu yang didapatkan dari kamu membeli masalah kepada masyarakat tatkala reses? Apa? Uji pabriknya apa? Sosialisasimu dari anggota dewan yang sudah kamu belanjakan masalah itu ke masyarakat apa? Perjuangan gagasan ide-idemu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, menaikkan taraf hidup masyarakat, mengembalikan bagaimana masyarakat ini bisa berdaya. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu suarakan? Tidak, ini kenapa harus demo? Kenapa harus demo? Demo adalah bagian dari demokrasi. Demo adalah bagian dari saluran untuk menyampaikan pendapat. Kalau kondisi kayak gini kamu ngajak diskusi. Iya, kalau sudah masyarakat bergerak kayak gini kamu ngajak diskusi. Sekarang saya tanya, kalau kamu ngajak diskusi, perwakilan dari elemen mana yang akan kamu ajak? Kalau sudah terjadi gerakan massa seperti ini, mana? Elemen masyarakat yang mana? Perwakilan yang mana? Organisasi yang mana? Semua ini sudah bergerak, Mbak. Yang terbaik sekarang itu kamu mundur. Bubarkan anggota dewan sekarang. Bubarkan. Ahmad Saroni akan mengatakan kita ini tolol. Biarkan tolol kamu yang mewakili pergi dari Senayan itu. Kita salah. Menyuarakan ini salah. Mbak, kamu ingat enggak? Ketuamu Mbak Puan itu kan mempersilahkan. Tapi kenyataannya apa? Pagarnya, pintu gerbangnya dikunci, diluluri dengan oli. Itu maksudnya apa? Kenapa nggak dibuka dengan lebarnya, diterima dengan baiknya? Sekarang takut setelah masa bergerak. Jangan sekali-kali meremehkan masyarakat, jangan sekali-kali mengecilkan orang kecil, jangan sekali-kali merendahkan orang rendah. Karena roh sejati demokrasi, kekuatan inti dari demokrasi, marwah kedaulatan itu berada di tengah-tengah masyarakat, bersama dengan hati masyarakat, bersama dengan jiwa masyarakat kecil yang seperti ini. Jangan nanti katakan ini ditunggangi. Lah kalian jadi anggota dewan itu memangnya kamu dengan sendirinya?
kamu dengan sendirinya terus bisa duduk. Tidak kan, melalui proses kan, yang milih masyarakat kan. Jangan-jangan, mohon maaf, kamu jadi anggota dewan itu suaranya gak murni, sehingga bingung siapa yang diwakilinya. Mumet sendiri. Karena bingung dan mumet, pikirannya gak bisa konstruktif, hatinya gak bisa bersih, jiwanya gak bisa suci, sehingga tidak bisa membuat rumusan-rumusan yang bisa membuat masyarakat ini bangga dengan wakilnya. Ini tolong diperhatikan, ini dicamkan. Runyam ini diawali dari anggota-anggota yang asal memberikan statement. Coba sekarang saya nuntut Mbak Puan, Sumidasko, tertipkan anggotanya. Jangan ributkan kepentinganmu sendiri sebagai anggota. Kalau perlu korbankan kepentinganmu, korbankan kesejahteraanmu, korbankan penghasilanmu demi masyarakat yang kamu wakili. Munculkan ide-ide gagasan yang cemerlang. Jadilah manusia-manusia yang sampai tertatih-tatih memperjuangkan masyarakat ini. Jadilah wakil yang bisa membuat bangga dari yang diwakilinya. Inti sejati dari demokrasi adalah masyarakat, adalah rakyat. Ini bukan hanya retorika, ini bukan hanya omong-omong, ini bukan hanya slogan belaka. Tapi kalau masyarakat sudah bergerak, rakyat sudah bersatu, semua elemen melangkah, apa yang bisa dilakukan? Nanti ujung-ujungnya apa? Ngecap masyarakat anarkis, mengecap gerakan destruktif. Ini kalau nggak diawali, masyarakat itu tenang. Masyarakat itu hanya butuh ketenangan, butuh kedamaian, bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, mengais rezeki untuk anaknya, mengais rezeki untuk keluarganya. Itu sudah marem. Bangga menyaksikan pemimpinnya, bangga menyaksikan wakil-wakilnya memperjuangkan dirinya. Soal belum berhasil itu adalah proses. Tapi ada niatan dan ada langkah nyata yang dihadirkan di tengah-tengah kita. Itu sudah bisa membuat kita ini bangga. Tapi kalau dihiasi kayak gitu terus, dihiasi seperti itu terus, tiap hari yang ada di media seakan-akan anggota dewan itu terlalu bangga dengan kedudukannya, terlalu bangga dengan kemewahannya, terlalu bangga dengan keberhasilannya. Yang mana itu semuanya nisbi. Lama-lama wajar kalau masyarakat muak. Wajar kalau lama-lama rakyat ini jadi enggan. Dan puncaknya adalah pergerakan. Karena pergerakan menuntut kembali kedaulatan miliknya. Gerakan yang pengen mengambil kembali amanahnya. Kalau kedaulatan sudah diambil oleh raja yang paling berdaulat, yaitu rakyat, amanah diminta kembali, yang memberikan amanah adalah masyarakat. Dewan mau ngapa? Ini benar-benar menjadi pembelajaran kita. Jangan pancing rakyat. Masyarakat sekarang sedang sulit. Dihadirkan dengan begitunya keglamoran, bangga dengan kesejahteraan yang didapat, bangga dengan tunjangan-tunjangan yang diperolehnya, pamer dengan kekayaan yang dimilikinya. Sementara rakyat dicekik dengan pajak-pajak. Apa rakyat gak punya hak untuk hidup, menikmati hasil dari jerih payahnya? Sekarang adalah momentum yang tepat Dewan untuk melakukan kontemplasi, Dewan melakukan muhasabah, Dewan kembali menepuk dadanya dengan penuh kerendahan hati. Kalau perlu secara masalah anggota Dewan minta maaf kepada masyarakat, kepada rakyat. Sekaranglah kembalikan marwahnya.
kalian di situ itu kalau perlu itu, kalau masuk ruangan sambil menunduk karena beban amanah yang begitu besar ada di pundak kalian. Apa yang akan saya perjuangkan di ruangan ini? Aspirasi apa yang akan kami sampaikan di ruangan ini? Prioritas program apa yang harus kita perjuangkan di ruangan ini? Sehingga masyarakat menjadi bangga dengan wakilnya. Kalau itu kita jadi rakyat itu senang, walaupun kalian tidak pakai jas sekalipun, walaupun pakaian apa adanya yang kalian kenakan, tapi kalau gagasan pemikiran kalian cemerlang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat ini, maka kami akan bangga, akan hormat. Enggak joget-jogetan, enggak ngomong asal-asalan. Kepedihan masyarakat yang begitu memuncak, maka jangan salahkan kalau masyarakat melakukan demo. Gitu. Oke, Bolo, tetap semangat, mantap. Yes.